Jadi saya merasa bahwa memang pendidikan itu juga memang bukan hanya sekedar nilai ataupun angka, tapi pendidikan itu adalah bagaimana kita ini bisa mengimprove atau mengembangkan diri kita dari mungkin yang sebelumnya itu tidak tahu apa-apa, tapi saat ini ataupun ke depannya bisa tahu apapun itu dan makin bertambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan juga mungkin skill kita. Itu yang saya melihat itu yang fungsinya utama dari pendidikan itu seperti itu. Dan saya berharap buat anak-anak muda di Jawa Timur, khususnya juga di kota Surabaya, teruslah kalian berproses, berkembang. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian tuju itu kalian tetapkan dalam hati, jiwa kalian, dan diperjuangkan itu. Dan kalaupun ada halangan, rintangan, yaitu dianggap sebagai sebuah tantangan ya, tapi jangan sampai putus asa, tetap semangat ya. Kalau misalnya capek ya nggak apa-apa lah, istirahat ya. Dan namanya orang ya pasti ada lelahnya ya gitu, tapi jangan sampai putus asa. Tetap setelah mungkin istirahat, mungkin sudah moodnya sudah oke, sudah baik ya, kembali lagi kerja. Nah itu tuh untuk meraih cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Empower di podcast Suara Rakyat bersama saya dengan Yuri Sabrina. Dan di episode kali ini lagi-lagi ketemu sama Mas Wale. Oh jangan bosan ya ketemu sama saya. Nggak bosan kok ya. Alhamdulillah nggak bosan. Karena mesti ada cerita yang baru ya kalau kita ngobrol ya. Dan yang pasti Mas Fuad Benardi ini gak mungkin gak tahu ya kalau beliau ini adalah anggota DPRD Jatim Komisi C. Nah, di episode kali ini Empower, kita akan ngobrolin tentang sekolah, skill, dan survive. Wah, ini nih. Ini topik yang sangat amat menarik ya, mengingat background saya yang tumpang tindih ya. Bermacam-macam ya. Bervariasi ya. Tapi seru. Nah kan kalau ngomongin faktanya sekarang nih Mas, banyak anak muda itu menempuh pendidikan yang tinggi, tapi pas lulus bingung aku mau jadi apa gitu. Ya jadi manusia lah, mau jadi apa ya. Nah di era yang terus berubah cepat ini dengan dinamika yang luar biasa ini, kita tuh harus bisa ngikutin kan ya Mas ya, namanya dinamika hidup ya. Pertanyaan misalnya adalah, apakah sistem pendidikan kita ini masih relevan dengan kebutuhan hidup? Nah itu karena sekolah dan dunia nyata itu jaraknya tuh terasa banget gitu ya, kayak sekolah sama dunia nyata nowadays itu berbeda banget gitu. Gitu. Kayak mungkin background saya sendiri, saya dulu anak STM jurusan bangunan kapal, yang dimana dulu ngelas, ngecor, ngedrat ke bengkel lah ya pokoknya. Kuliah ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kerjanya sekarang siaran. MC, kadang ngisi kelas, training, kayak gitu-gitu. Kan beda banget tuh ya kan. Nah kalau dari Mas Fuad sendiri nih, kira-kira dari pribadinya Mas Fuad nih, ada refleksi pribadi nggak sih soal pendidikan, kondisi pendidikan kita saat ini itu? Ya sebenarnya sih kalau dari saya pribadi terkait pendidikan, memang sekarang itu harapannya itu memang pendidikan di dunia sekolah dengan nantinya itu pada saat di dunia nyata atau dalam dunia kerja itu memang harusnya sekarang itu harus mulai lebih kayak direfleksikan, harus nyambung lah. Karena seperti kan katanya Kak Yurus kan ini, jadi kok antara pendidikan di sekolah sama dunia kerja itu kok berbeda banget gitu loh, nggak jauh banget itu. Bahkan ada juga mungkin yang dia itu sebetulnya ambil pendidikannya, kuliahnya itu, dan ketika lulus bekerjanya pun itu juga yang nggak jauh-jauh dengan bidangnya, tapi kok ternyata ada banyak perbedaan juga gitu. Nah ini makanya memang ini jadi PR di pemerintah agar bagaimana bisa menyinkronkan antara kebutuhan di dunia kerja seperti apa, dan itu nanti akan direfleksikan dengan pendidikan yang cocok dengan itu. Karena kenapa? Karena memang kadang itu problemnya itu banyak anak muda itu dia sudah menempuh pendidikan sampai lulus, bahkan mungkin sampai S1, bahkan juga lanjut juga ke S2 itu, bahkan mungkin sampai ambil sekalian dokter juga, karena kan sekarang banyak juga yang sudah
gelarnya dokter masih muda itu juga banyak itu. Tapi ketika pada saat berkecimpung di dunia kerja atau usaha atau apapun itu kadang itu masih bingung gitu loh. Jadi ilmu yang didapatkan selama ini kok kayak agak berbeda-beda itu. Makanya memang ya ini harus menjadi PR di pemerintah agar bagaimana bisa menyinkronkan hal ini antara dunia kerja dengan pendidikan itu harus nyambung, jangan sampai berbeda. Dan ini juga kemarin juga di teman-teman DPRD ada juga yang menyoroti adalah bagaimana angka pengangguran terutama yang anak muda yang SMK, lulusan SMK ini memang kalau secara data itu ada penurunan, tapi kan tetap masih ada ini. Nah ini kan memang menjadi masih PR, padahal harusnya ini lulusan SMK ini mereka lulusan yang siap kerja. Betul. Karena kan mereka sudah tidak hanya teori saja tapi juga praktek itu, tapi kenyataannya juga masih banyak yang menganggur gitu. Bahkan ada juga itu ketika perusahaan membuka lamaran pekerjaan mereka tidak bisa menemukan spek atau yang sesuai dicari. Karena kenapa? Karena di pendidikan Indonesia belum mengajarkan hal itu. Makanya itu kan harusnya dirembuk bersama antara mungkin Kemendikbud, kemudian juga Kementerian Perindustrian, kemudian juga Kementerian Perdagangan juga, itu harus merembuk bareng. Kira-kira itu dunia kerja ke depan itu akan seperti apa sih? Betul, betul, aku gitu. setuju sih itu. Nah, aku sendiri ngerasain sebagai anak SMK, lulusan SMK, kalau misalkan, apalagi bangunan kapal itu susah banget kan untuk cari pekerjaan di sini. Kalau nggak ada, sorry nih, orang dalam nih, gitu. Jadi itu yang dulu tahun 2008, tua banget ya Allah. 2008 lulus SMK itu kayak mau ngelanjutin kuliah, waktu itu belum ada dana, tapi mau ngelanjutin kerja sesuai dengan bidang yang saya pilih waktu itu juga nggak susah, nggak gampang. Jadi challenge-nya di situ memang kan. Benar sih, aku setuju sama Mas Fuad ya, harus berembuk ya, cari visi kedepannya gimana gitu Iya, ya. jadi memang harus saling menyesuaikan gitu antara kebutuhan dunia kerja. Dan itu nanti harus disiapkan angkatan-angkatan untuk yang bisa mengisi dunia kerja itu lewat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Oke, setuju. Nah, itu tadi lo SMK. Kalau sarjana nih, banyak banget cerita anak muda lulusan sarjana itu sulit cari kerja. Menurut Mas Fuad sendiri, kira-kira akar permasalahan itu apa sih, Mas? Iya, sebenarnya sih kalau dibilang sulit cari kerja itu ya itu ini ya tentatif ya, atau maksudnya itu masih bukan menjadi hal yang benar-benar jadi concern. Karena terkadang itu ketika yang lulusan sarjana, ketika mereka itu melamar pekerjaan, terkadang itu apa ya, nggak melihat stok yang tersedia pekerjaannya itu apa, tapi kadang masih milih-milih gitu. Jadi misalnya ketika dibuka lamaran kerjaan itu, masa saya cuma jadi admin, atau mungkin hanya mau jadi kok ternyata dia hanya buka untuk bagian kasir atau bagian apa gitu. Kan kadang merasa aku nggak cocok ya sama gelar saya, misalnya S1 apapun itu, sehingga akhirnya nggak make sense atau mungkin nggak cocok lah begitu. Dan juga kadang ini juga yang ini realitas ya. Jadi kebetulan menarik yang kita udah alamin, karena memang tadi kan saya juga memang selain di DPRD sebelumnya juga pengusaha. Ketika kami membuka lowongan pekerjaan, karena memang usaha-usaha saya kebanyakan memang ya harus yang berhubungan dengan anak-anak muda ya, Gen Z, ya Gen Alpha juga paling enggak itu. Ketika kita membuka lamaran pekerjaan itu banyak memang akhirnya yang mendaftar, nanya juga di WA gitu. Nah, lucunya itu kemarin itu kita habis mau buka lowongan pekerjaan buat toko, kebetulan yang nanti mau ngelola istri saya, toko kosmetik itu. Nah, itu para pelamar pekerjaan itu mereka, jadi kalau kita kan secara logika paling enggak kalau memang ada lowongan pekerjaan itu ya kita hal yang pertama ya paling enggak nanya lamarannya dikirim kemana. Kalau memang nanti bisa online atau lewat WA ya dikirim kita WA CV kita atau dengan nomor telepon kita supaya bisa dihubungi gitu. Tapi yang terjadi malah kebanyakan ini ya memang saya nggak ngomong semua ya teman-teman Gen Z ataupun Gen Alpha itu mereka bertanya-tanya dulu. Jadi nanya itu tokonya di mana,
terus kemudian Analisa dulu. iya dianalisa, bahkan nanti dia ngitung gitu, misalnya kalau ternyata jauh sama rumahnya, oh iya nggak jadi gitu. Oh. Iya, itu nyataan itu. Kemarin itu ada yang nanya di WhatsApp, itu di WhatsAppnya yang untuk penerimaan lowongan pekerjaan itu, jadi dia tuh nanya bahkan sampai pengen tahu detail tokonya di mana, itu sampai harus dijelaskan alamat detailnya. Jadi misalnya dijawab sama admin saya itu, misalnya tokonya di mana, di Rumput gitu. Ditanya lagi Rumput itu rumput mana gitu. Pandugonya tanya lagi kemana gitu, gitu. Terus begitu sudah tahu lokasinya di mana, terus dia langsung jawab itu, oh rumah saya di Benowo, kayaknya jauh, ya udah nggak jadi deh gitu. Oke. Ternyata nggak cuma masuk, ternyata nggak cuma di TikTok aja kita temui ya, banyak sekali di TikTok gitu itu kan, ya? interview by Zoom ya, itu ada yang nanya, nanti kira-kira saya dapat laptop nggak, laptopnya nanti Mac nggak gitu, jadi saya biasa pakai Mac kayak gitu-gitu, iya. gajinya jadi gitu, ternyata bener itu ya? Bener, itu belum ngomong masalah salary ya. Wow. Iya gimana ya, sekarang kalau ngomongin soal sekolah yang ternyata dia dapat satu kesempatan lowongan kerja tapi nggak sesuai dengan apa yang dipelajari ketika dia di sekolah, terus dia pilih-pilih kayak gitu, berarti sulit dong cari pelamar di zaman sekarang ini yang generasinya itu generasi Z dan Alpha. Ya akhirnya memang kadang itu kan, kalau kita berbicara anak-anak muda ya memang kalau itu emang seringnya ya kayak kita ngomong terjadi di kota-kota besar ya kebanyakan yang begitu. Tapi kalau misalnya kita ambil mungkin anak-anak muda yang di daerah apa mereka kadang itu nggak rewel sih, nggak sedetail itu, dan itu memang ya gimana ya, memang ya kalau satu sisi itu mungkin akhirnya ketika nggak dapat pekerjaan menyalahkan pemerintah, padahal sebenarnya itu ya lapangan pekerjaan itu ada, tinggal kalian mau atau tidak gitu. Dan memang kita jangan berharap, jangan berekspek ketika kita melamar pekerjaan itu sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau misalnya pengen sesuai dengan keinginan kita, ya sudah buka usaha aja sendiri. Ya, jadi empower terutama Gen Z dan Gen Alpha ya, bisa disebut sama Suat ya. Kalau kalian mau cari kerja di kota Surabaya ya, misalkan gak sesuai dengan kalian ya udah diterima dulu aja. Ini saran dari Yuris, mungkin juga Mas Suat ya. Karena kalau enggak nanti saingannya akhirnya dari daerah di luar Surabaya ya Mas ya, itu yang nantinya akan mungkin lebih diprioritaskan sama para pengusaha yang ada di Surabaya untuk mencari karyawan gitu nggak sih? Iya, karena misalnya anak-anak muda yang misalnya di Surabaya itu dia nggak mau mendaftar atau nggak minat, ya akhirnya kan yang nggak mau kan perusahaan ini kan harus jalan. Betul. Karena dia mungkin ya nyari dari sekitar Surabaya. Di kan? Sekitaran Surabaya, nggak di Surabaya, karena Surabaya terlalu susah, challenging sih. Iya, dan itu memang saya juga sudah ada pengalaman juga pada saat jadi ketua Karang Taruna. Jadi waktu itu sebelum pandemi, Disnaker Surabaya itu sempat bikin yang namanya kayak job fair. Jadi pada saat itu dia membuka perusahaan-perusahaan yang memang baru berbuat usaha ataupun yang baru ataupun yang sudah tapi membuat cabang yang lain untuk di Surabaya. Itu dia buka lowongan pekerjaan ya, dan mana pastinya lowongan pekerjaan ini pastinya gajinya minimal UMR ya. Karena kan kalau udah masuk di Snaker pasti dia ada sanksi ketat lah perusahaannya itu. Nah terus kemudian akhirnya berbondonglah banyak anak-anak muda itu yang mendaftar, dan kebetulan memang beberapa itu juga ada anak-anak Karang Taruna di Surabaya gitu. Terus kemudian ya akhirnya mereka tahu kalau pas itu saya juga ikut datang, terus akhirnya ya ngumpul-ngumpul terus ngomong lah, nitip gitu, barangkali Mas itu mungkin kalau misalnya kami ini bisa direkomendasikan yang sesuai dengan yang mereka daftarkan sendiri itu dan merasa cocoknya di sana itu supaya bisa dibantu supaya masuk gitu ya. Akhirnya pada saat itu ya kita coba komunikasi ke sekretaris dinas pada saat itu untuk supaya ya dibantulah anak-anak ini supaya nanti ketika mendaftar yang mereka daftarkan sendiri sesuai dengan minatnya mereka itu bisa diterima gitu. Nah kemudian 3 hari kemudian itu saya dapat kabar dan
kabarnya itu cukup menyengangkan saya karena ya itu benar-benar di luar ekspektasi saya. Oke. Karena kenapa? Karena misal saya lupa jumlahnya berapa, tapi saya ngomong persentase aja ya. Iya. Jadi dari total semua pendaftar pelamar yang kita coba bantu supaya mereka mau bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang mereka daftarkan Iya, sendiri, iya. itu ya. Yang mau menerima pekerjaan yang mereka daftarkan sendiri itu hanya 42%. 60. Jadi 58 58 mayoritasnya itu menolak. Gitu. Padahal mereka itu daftar sendiri sesuai dengan keinginannya mereka dan ternyata kayaknya memang nggak cocoknya pada saat interview. Oke. Gitu. Ya alasannya macam-macam. Akhirnya waktu itu saya tanya, "Loh, alasannya apa emangnya Pak?" Gitu. Ya ini Mas, yang ngomongnya sampai minta maaf juga, itu kan nggak enak itu. Ya ada yang ngomongnya itu karena ternyata yang ekspektasinya apa, pekerjaannya apa, begitu pada saat interview kok nggak sesuai ekspektasi, akhirnya nggak jadi gitu. Oke. Ada juga yang ternyata kerjaannya nggak cuma hanya di Surabaya, tapi juga harus ada kadang survei ke Gresik atau ke Sidoarjo, keluar kota, sehingga nggak mau gitu. Itu juga ya apa ya, yang ya kebanyakan pastinya itu nggak, apa yang mereka ekspektasi itu nggak sesuai dengan realita, akhirnya nggak jadi gitu. Oke. Makin menarik di segmen pertama ya, Power ini ternyata ngobrolnya makin menceritakan yang terjadi di realitanya kita ya Mas. Iya. Nanti kita akan kembali di segmen kedua, jangan kemana-mana, masih di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini di segmen 2 kita akan membahas tentang gelar dan skill. Mana yang lebih penting? Menurut Mas Fuad, gelar sama skill mana yang lebih penting nowadays? Ya kalau saya sih harusnya itu semua bisa, kalau saya ya, itu bisa saling melengkapi ya. Bisa saling gitu melengkapi, ya. oke. Karena ya mungkin dengan kita punya pendidikan, terus nanti bisa dapat gelar itu, ya pendidikan kita itu nanti mungkin nggak akan kepake di saat ini, tapi mungkin nanti ke depan ternyata, oh iya ini aku pernah pelajarin di kampus kayak seperti apa gitu. Jadi akhirnya bisa kita pergunakan mungkin dalam kegiatan kita sehari-hari ya gitu ya. Nah terus kalau yang pasti sih memang kalau untuk skill itu harus kita punyai dan miliki itu, dan memang sekarang itu harus apa ya, harus kita miliki secara macam-macam ya gitu. Dan itu juga memang saya coba juga kebetulan ke anak saya, ke putri saya, karena memang saya melihat itu ya nantinya itu kedepannya ini setelahnya Gen Alpha ini ya persaingan semakin ketat anak-anak ini. Betul. Dan saya melihat memang ya kita sadari atau tidak bahwa sekarang ini negara yang ekonominya sangat kuat itu bukan lagi Amerika Serikat tapi Cina. Yes. Karena memang di sana itu sektor manufakturnya, UMKM-nya bahkan sudah berkembang menjadi kelas menengah, itu semua berkembang dengan pesat gitu. Dan ibaratnya kalau kita tidak mengambil porsi di sana dalam hal itu juga akan jadi peluang yang eman. Makanya akhirnya putri saya ini kebetulan saya ikutkan kayak les bahasa Mandarin, dan ternyata dia juga suka dan cocok, dan bahkan belajarnya melebihi yang dileskan sama ini ya, les tempat lesnya itu. Wow, keren banget. Bisa, tapi bener loh, bahasa Mandarin itu sekarang perlu, nggak cuma bahasa Inggris. Iya. Iya kan? Iya, MC juga banyak yang jadi bahasa Mandarin, betul. Iya, karena sekarang itu ada beberapa itu kisah-kisah pengalaman itu ya, mungkin dapat info dari teman apa-apa. Mereka itu hanya statusnya sebagai translator, jadi yang menerjemahkan dari bahasa Mandarin ke Indonesia ketika bertemu sama dia investor-investor Cina. Kemudian nggak lama terus akhirnya dia bisa melejit cepat, karena kenapa? Karena sudah dipercaya sama investor Cinanya itu, dia diminta mengelola usaha yang di Indonesia, dan itu usahanya bukan nilai yang ratusan juta tapi sampai miliaran, puluhan miliar. Wow. Jadi awalnya dari translator aja. Iya, jadi translator. Makanya tadi Mas Fuad sempat kepikiran gak sih nanti anakku kira-kira kedepannya akan jadi seperti translator yang tadi Mas Fuad
ceritakan, kira-kira ada kepikiran kayak gitu nggak sih, atau yaudah ikut aja dulu, ngalir aja dulu gitu, ikut pelatihan sama kursus ini gitu? Ya Kak, paling enggak itu kan kita sih pengen bekali kebetulan ke anak itu dia paling tidak ya bahasa itu nggak cuma mungkin bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya, tapi juga ada bahasa Mandarin yang memang ya nantinya ke depan ini ya Cina ini bakal menjadi negara ini ya superpower itu. Nah kalau misalnya anak kita juga sudah kita bekali itu kan paling enggak dia itu dalam itu bisa dipegangannya lah, Iya, bisa jadi iya. skillnya dia ya entah apapun itu nanti ke depan mungkin bagian yang nanti jadi translator itu atau mungkin nanti juga akan bagian mungkin menego ke bos-bos yang di Cina kalau memang dia punya produk yang belum ada di Indonesia kita bisa pasarkan ya bonus ya. Oke. Ada yang tahu. Berarti kalau menurut Mas Fuad sendiri perlu atau perlu banget untuk pendidikan formal kayak kursus atau pelatihan itu tadi dikembangkan? Pastinya ya perlu ya karena kan pendidikan itu kan macam-macam ya. Jadi pendidikan itu kita tidak hanya pendidikan yang mungkin di dalam sekolah saja, tapi yang mungkin konsep yang kayak homeschooling atau tempat les atau apapun itu selama kita ini menambah wawasan, menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan, yaitu disebut disebut pendidikan. Misalnya pun itu kita dapat pendidikannya ketika pada saat nongkrong gini ngobrol dengan teman, terus dapat ilmu atau insight baru terkait suatu wawasan apa itu kan kalau saya ngomong itu disebut pendidikan karena kan ya? Itu menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita gitunya. Betul. Aku setuju sih itu sih. Terus pernah nggak sih Mas ketemu sama pemuda atau remaja ya yang mereka lagi mengembangkan sayap ya, entah skill, entah apapun itu lewat pelatihan atau komunitas, pernah ketemu nggak sama anak muda yang berkembang ini? Ada sih pernah itunya. Jadi ya mereka ya kebanyakan memang kadang itu kan ada pengen butuh pelatihan ataupun itu ya terus sudah ngisi data pesertanya terus ya kita bantukan coba ke komunikasikan ke pemerintah dalam hal ini ke Disnaker waktu itu ya baik di kota Surabaya maupun di Jatim ya itu ada program-program tersebut itu jadi akhirnya kita bantu akseskan dan mereka mendapatkan tambahan skill kan dari situ pelatihan itu. Banyak ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat itu perannya pemerintah itu banyak. Tinggal masyarakat terutama anak-anak muda ini mereka mau ngambil peluang itu atau tidak. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya peran DPRD sendiri dalam mendorong pelatihan dan keterampilan kerja itu sudah sangat amat bagus ya. Dan pemerintah juga ya. Tapi tinggal masyarakatnya mau apa enggak. Iya. Oke. Ngomongin soal sinergi antara sekolah dan komunitas, karena Mas Fuad pernah menyebutkan itu sebelumnya, bisa dijelasin nggak contohnya? Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contoh sinergi antar sekolah dan komunitas gitu. Mungkin di sekolah itu dia beberapa muridnya ada yang ikut komunitas gitu kan. Itu penting nggak sih? Atau mungkin pernah ketemu langsung dari teman-temannya anaknya Mas Fuad mungkin ada yang dia di sekolah dia ikut komunitas apa? Oh iya pasti. Jadi memang kalau menurut saya itu hubungan antara pendidikan terus memang ketika pada saat selesai di pendidikan formal kita mungkin bergabung dengan komunitas itu juga bisa yang sebagai suatu hal yang saling melengkapi ya, saling menambahkan. Karena kenapa? Karena kalau lingkungan kita itu hanya mentok itu di sekolah saja atau dalam hal ini biasanya kalau dulu tuh zaman saya itu namanya itu kupu-kupu ya, jadi kuliah pulang ya itu kupu-kupu nggak pakai jadi malam ya nggak dia nggak ada kegiatan yang lain itu maka ya akhirnya pola pikir ataupun pemikirannya itu ya hanya sebatas tentang di pendidikannya dia tekuni saja gitu. Tapi kalau misalnya nanti itu juga bergabung mungkin dengan organisasi atau dengan komunitas, maka nanti itu akan menambah wawasannya, menambah pengetahuan sehingga nanti itu kan akan kita bisa comparekan atau mungkin kita akan bisa cek ini kebenarannya apa enggak gitu. Misalnya kita pendidikannya mengenai hal mungkin tentang
sipil ataupun arsitek. Kemudian kita juga bergabung dengan komunitas yang mungkin komunitas teman-teman yang bahkan mungkin senior-senior yang sudah menjadi kontraktor atau mungkin sudah menjadi arsitektur terkenal. Nah itu kan kita akan berdiskusi banyak hal kan tentang hal-hal yang sudah terjadi di dalam dunia kerja, realitanya seperti apa, dan itu nanti kan akhirnya kita bisa compare. Oh ternyata di pendidikan itu mungkin ternyata cuma hanya diajari segini, tapi sebetulnya realitanya itu lebih banyak yang ini. Jadi memang sebenarnya itu saling melengkapi ya. Saling melengkapi ya. Berarti kalau misalkan kalau tadi Mas sebut kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau saya kuker, bukan kue kering ya. Kuliah kerja gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di sekolah mungkin nggak mau belum mau untuk berkegiatan atau aktif di kegiatan sekolah, mungkin bisa ikut komunitas-komunitas di luar sekolah gitu ya Mas? Iya, untuk menambah ya selain juga kita ya tadi saya bilang nambah networking juga, pertemanan juga nambah wawasan lah itu. Karena ya seperti saya bilang tadi, yang namanya pendidikan kalau menurut saya itu bisa di mana aja sih dan bisa kapan aja. Walaupun kita ini mungkin sudah lulus pendidikan secara formalnya, mungkin tak sampai mungkin S1, S2 bahkan S3. Tapi ketika kita berada di lingkungan masyarakat, bertemu dengan komunitas atau organisasi apapun, dan kita mendapatkan suatu ilmu, insight yang baru yang mungkin kita belum kenal, yaitu that's I call education ya. Education ya. Jadi sekolah itu pendidikan itu nggak cuma di sekolah. Iya. Tapi di mana-mana kita bisa belajar ya. Iya. Nanti kita bisa dapat insight positif ya. Benar. Nggak gibah nggak apa, tapi kita ngobrolin tentang yang produktif lah ya. Produktif, betul sekali. Oke, di segmen kedua kita sudah habis waktunya. Nanti kita akan kembali lagi di segmen 3 masih di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, kali ini di segmen ketiga. Nah di segmen kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membangun pendidikan yang bikin anak muda survive. Nah kebetulan karena kita masih sama Mas Fuad di sini ya, salah satu anggota dewan yang muda juga ya di Komisi C ya, betul ya Mas ya? Nah bisa relate lah ya hubungannya. Kira-kira Mas, langkah konkret DPRD atau Pemda agar pendidikan lebih praktis dan relevan apa? Ada nggak? Ya sebenarnya sih pastinya karena memang kalau untuk kebijakan secara makro itu kan terkait pendidikan itu memang adanya di Kemendikmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka yang membuat regulasi secara makronya ininya. Nah, tapi memang nanti ketika pada saat turun di provinsi maupun kota kabupaten ya kami sih hanya sebagai menjalankan teknis maupun ada pengembangan tapi tetap harus sesuai dengan aturan dari kementerian. Jadi memang nggak bisa membuat kebijakan ataupun arah pendidikannya itu kayak berbeda sendiri tiap wilayah, nggak bisa. Jadi tetap harus semua berada dalam satu itunya di kementerian, di pemerintah pusat itunya. Nah memang yang pernah juga saya beberapa kali sampaikan juga kita dorong, memang saya berharap juga memang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, Kemendikmen itu harus memang ke depan ini berkolaborasi, bersinergi tadi dengan kayak Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, mungkin juga dengan Kementerian Pertanian, itu sambil memikirkan kira-kira itu ke depan itu dunia kerja ataupun kebutuhan untuk tenaga kerja itu yang akan di Indonesia ataupun mungkin di seluruh dunia itu seperti apa gitu. Karena kenapa? Karena sekarang ini sebenarnya kalau seperti yang digaungkan oleh pemerintah itu adalah bonus demografi, di mana memang kita mempunyai stok anak-anak muda yang banyak, ini bisa menjadi plus dan minus gitu ya. Plusnya kenapa? Karena memang kita itu mempunyai stok anak-anak muda yang sangat berlebih dibandingkan juga dengan negara-negara lain, bahkan negara-negara seperti di Eropa, mereka itu mau mengembangkan anak mudanya itu hampir nggak ada. Jadi kebanyakan di sana itu orang-orang tua usia 60-70 itu masih kerja gitu. Nah akhirnya mereka kurang tenaga muda. Nah ini kan akhirnya kemarin mungkin sempat kan lihat ada berita kayak viral ataupun itu sampai beberapa negara Eropa dia membuka lowongan pekerjaan mencari anak-anak muda, itu kan juga ditawarkan ke negara Indonesia. Betul. Yang punya
anak-anak muda yang siap secara mungkin skill dan tenaga itu kan ya kita kan itu. Nah ini kan bisa menjadi nilai plus juga. Nah ini memang harus diramu oleh pemerintah pusat, dicari kira-kira termasuk negara-negara lain itu butuhnya itu apa. Nah itu yang memang harus kita kembangkan dalam pendidikan kita. Betul. Karena nanti kalau kita sudah nyambung linear, ya saya yakin harusnya itu angka pengangguran di Indonesia bahkan mungkin nanti juga kita bisa kerjakan juga anak-anak muda kita di luar negeri itu bisa berkurang. Betul sih. Gitu. Jadi kita sebagai supplier untuk tenaga kerja gitu kasarannya tapi tenaga kerjanya bukan tenaga kerja yang kasar, betul. Tapi kan yang punya skill yang kan. punya skill yang ada profesinya ya Mas ya. Yang udah ada profesinya karena memang di negara-negara paling gampang mungkin kayak negara Asia Timur lah kayak Jepang saja. Mereka ini sekarang sudah mulai kekurangan anak-anak muda karena kan mereka dari sana budaya kerja sehingga orang-orangnya itu masyarakatnya itu malas untuk menikah apalagi punya anak ya kan karena kan udah kebiasaan kerja apa-apa sehingga akhirnya anak-anak mudanya itu jumlahnya sangat sedikit sementara regenerasinya itu sedikit nggak berkembang sehingga akhirnya mereka banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu yang membutuhkan tenaga muda tapi nggak punya stok kan. Nah itu kan bisa jadi potensi negara kita yang memang kita ada bonus demografi ini kan. Jadi mereka bisa juga memang kalau misalnya mungkin nggak cocok bekerja di Indonesia juga bisa bekerja di luar negeri juga. Itu keren banget, visioner itu namanya. Ya, terus ngomongin soal peran orang tua. Nah, kita kembali lagi di obrolan kita segmen kedua itu kan tadi Mas Fuad juga ngomongin tentang peran orang tua ya Mas ya. Salah satunya Mas Fuad sendiri karena Mas Fuad kan mengikutkan anaknya untuk kursus bahasa Mandarin ya. Peran orang tua agar bisa selaras dengan sistem pendidikan masa kini. Bagaimana menurut Mas Fuad? Yang pasti sih ya kita sebagai yang para orang tua pun ke depan ini ya harus juga mengikuti tantangan zaman dan juga perkembangan zaman itu seperti apa. Karena kenapa? Menjadi orang tua di tahun-tahun dulu mungkin zaman tahun Orde Baru mungkin dengan saat ini pastinya berbeda kan? Itu tantangannya memang lebih kompleks, lebih lebih ribet lah itu ya dan banyak hal yang memang harus juga para orang tua juga ikut belajar makanya memang pastinya para orang tua yang memang ingin putra-putri yang mendapatkan pendidikan yang bagus apapun itu juga harus melihat kira-kira ke depan ini tantangan atau peluangnya seperti apa. Nah itu jadi kita sebagai orang tua itu bisa mengarahkan putra-putri kita itu kira-kira mereka itu cocoknya di mana yang memang sesuai dengan bidang minatnya itu. Jadi kita kan sebagai orang tua itu paling tidak itu kita harus tahu potensi anak kita itu di mana, yaitu yang harus kita kembangkan. Gitu. Jadi orang tua juga harus ngerti ya. Iya, paling nggak harus tahu potensi di mana. Iya, gitu kan ya. Karena kan pastinya namanya anak ataupun ya manusia itu kan pasti kan dia kan tidak mungkin bisa unggul semuanya. Betul. Dia harus ada beberapa hal itu yang bisa unggul dan itu harus sebagai orang tua kita juga harus tahu, harus jeli itu ya harus kita kembangkan itu. Betul. Mendukungnya dari situ ya. Iya, mendukungnya di situ. Dikasih difasilitasi. Iya, apa yang mau dikembangkan tadi potensi-potensi tadi ya. Nah, kalau ngomongin soal guru di era digital ini, kira-kira Mas Fuad punya harapan nggak sih untuk guru-guru di era digital ini apa harapannya? Ya, yang namanya ini pendidikan, di mana guru ini adalah tenaga pendidikan dan juga termasuk pahlawan tanpa tanda jasa ya, ini ya. Pastinya ya dengan tantangan perkembangan teknologi, perkembangan zamannya saat ini ya para guru di semua tingkatan ya baik mungkin SD, SMP, SMA bahkan mungkin di perguruan tinggi itu ya semua harus juga harus ngikutin tantangan ini, harus ngikutin zaman juga dalam artian kalau mungkin secara keilmuannya itu masih dengan model-model lama sementara teknologi yang digunakan itu sudah yang teknologi yang baru ya mau nggak mau ya pasti guru harus ngikutin juga harus mengikuti pembelajaran gitu. Saya pernah punya pengalaman lucu sih dulu waktu saya kuliah sekolah SMA. Jadi kebetulan waktu itu sekolah saya itu ada yang sekolah reguler, ada yang sekolah
apa ya, bukan ini, kayak semacam sekolah yang berbahasa Inggris gitu loh. Jadi kelasnya itu ada dia yang kelas apa sebutannya teman-teman? apa itu? Jadi dia ngajarnya pakai bahasa Inggris, tapi ya tetap kuliahnya sekolahnya sama seperti kayak pada umumnya reguler gitu, cuman pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kebetulan ada salah satu guru itu dia diperbantukan ngajar di sana, di sekolah apa, di kelas yang Inggris itu. Nah, saya nggak sengaja ketemu itu, nggak sengaja ketemu sama guru tersebut pas jalan gitu. Terus ya habis itu tiba-tiba itu guru tersebut itu langsung tanya ke saya gitu kan, itu tanya ke saya, Mas, bahasa Inggrisnya buka buku itu apa? Terus halaman ini gitu. Ya saya waktu itu ya sampai senyum-senyum gitu ya, cuma saya tetap jawab gitu. Ya akhirnya kita tahu gini, terus akhirnya nanya lagi apa gitu ya, kita jawab lah. Nah dari sini kan akhirnya kan kita melihat bahwa sebenarnya kan kompetensi guru itu juga memang perlu ada dipeningkatkan. Makanya kan pasti kan ada, kalau misalnya dalam setiap guru itu mungkin setiap setahun sekali atau berapa tahun sekali, setiap guru itu akan ada apa itu namanya, kayak sekolahnya lagi kan dia tuh. Sertifikasi ya semacam kayak sertifikasi ataupun upgrading ya dia. Nah itu harusnya di situ nanti pemerintah itu mengatur tingkatan guru itu, nanti itu dia kalau mengajarnya bidang ini, sekolah ini ya dia harus memenuhi target-target ini, supaya paling enggak itu juga menjawab tantangan dan sesuai dengan kebutuhan global seperti apa. Setuju sih. Agar bisa tetap mengikuti dinamika itu tadi ya Mas ya. Kalau kayak tadi akhirnya kayak ceritanya Mas Fuad tadi, sampai nanya ke muridnya, Mas, buka buku itu bahasa Inggrisnya apa gitu. Oke, setuju. Terus setelah itu ada ini lagi nggak Mas? Ada kelanjutan nggak dari cerita dari nggak ada? Cuma sampai situ aja berarti. Ya selanjutnya langsung habis itu saya balik ke kelas, terus gurunya langsung masuk mau ke arah ini kelas yang Inggris itu. Nanya gitu ke Mas Fuad, kira-kira apakah guru tersebut mau mengajar di kelas yang ini tadi, yang full bahasa Inggris tadi atau apa? Enggak? Iya, dia mau ngajar ke kelas yang ini, yang bahasa Inggris tapi itu. Tapi dia butuh. Karena kayaknya ya emang bahasa Inggrisnya minim sehingga bingung nanti mau ngomongnya seperti apa. Nah terus saya jelasnya piye Mas? Nah itu makanya kan. Ya akhirnya kan dari situ kan. Makanya kan akhirnya dari situ juga saya melihat bahwa ya guru pun itu tetap tuh upgrading ilmuannya apapun itu. Karena memang ya bagaimana nanti itu anak-anak yang diajarkan itu dia nanti akan bisa berkembang. Betul. Tapi kalau gurunya itu tidak melakukan upgrading. Iya, setuju. Kira-kira saran dari Mas Fuad untuk siswa SMA atau SMK yang masih bingung mau kuliah apa, mau kerja apa, atau mungkin mau berwirausaha, ada saran nggak Mas untuk teman-teman SMA SMK kita? Ya pastinya itu buat adik-adik semua, apapun itu kalian bidangnya, ya yang pasti itu kalau saya lihat itu paling penting itu adalah kenali diri sendiri dulu. Jadi dilihat potensi kalian itu apa, kemudian unggulnya di mana, plusnya itu di mana, dan kira-kira nanti itu pinginnya itu menjadi seperti apa gitu, dari keinginan sendiri ya. Bukan karena orang tua, bukan karena sahabat, bukan karena teman dekat atau mungkin om, tante dan lain-lain, tapi karena yang berangkat dari diri sendiri dulu, kira-kira itu pinginnya apa. Nah kalau sudah tahu apa yang ingin diinginkan dari diri sendiri, baru setelah itu nanti menata, bikin roadmap, bikin rancangan, kira-kira nanti itu untuk meraih hal itu caranya seperti apa, gitu. Mungkin tadi dari misalnya dari SMA, kemudian pengen mungkin menjadi apa ya, insinyur gitu, maka ya pasti mau nggak mau harus ambil di perguruan tinggi, ngambil ya mungkin di sipil atau mungkin kalau pengen jadi arsitek ya arsitek gitu. Terus ya pasti harus menempuh studi, nantinya ya setelah mungkin lulus S1, apakah nanti itu langsung bekerja ataupun itu juga nanti pilihan dari teman-teman. Tapi paling tidak itu kalau sudah tahu apa yang diinginkan dan kita sudah buat rencana, ya maka nanti itu jalan hidup kita itu nanti akan lebih lebih tertata. Jadi dan kita juga punya goals, tujuan kita itu nanti ke depan itu akan seperti apa. Oke, intinya harus tahu pengenannya apa ya. Closing statement untuk podcast seri kali ini Mas, silakan Mas Fuad. Jadi saya merasa bahwa memang pendidikan itu juga memang bukan hanya
sekedar nilai ataupun angka, tapi pendidikan itu adalah bagaimana kita ini bisa mengimprove atau mengembangkan diri kita dari mungkin yang sebelumnya itu tidak tahu apa-apa, tapi saat ini ataupun ke depan itu bisa tahu apapun itu dan makin bertambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan juga mungkin skill kita. Itu yang saya melihat itu yang fungsinya utama dari pendidikan itu seperti itu. Dan saya berharap buat anak-anak muda di Jawa Timur, khususnya juga di kota Surabaya, teruslah kalian berproses, berkembang. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian tuju itu kalian tetapkan dalam hati, jiwa kalian, dan diperjuangkan itu. Dan kalaupun ada halangan, rintangan, yaitu dianggap sebagai sebuah tantangan ya, tapi jangan sampai putus asa, tetap semangat. Ya kalaupun, ya kalau misalnya capek, ya nggak apa-apa lah, istirahat ya. Dan namanya orang ya pasti ada lelahnya ya gitu. Tapi jangan sampai putus asa. Tetap setelah mungkin istirahat, mungkin sudah moodnya sudah oke, sudah baik, ya kembali lagi kerja. Nah itu tuh. Untuk meraih cita-citanya. Anak muda dengerin ya yang dibilang Mas Fuad ya. Boleh mengembangkan skill, potensi ya Mas ya. Ya. Jangan lupa juga punya goals, tujuan, bikin roadmap itu tadi ya Mas ya. Biar tahu langkah-langkah kedepannya gimana. Jangan berhenti untuk mengejar sesuatu yang positif untuk pengembangan diri. Empower semua yang masih muda-muda ini ya, Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya ya. Thank you Mas Fuad. Ya sama-sama Mbak Iris. Alhamdulillah, empower. Jangan lupa ya video ini ya, YouTube channel M Radio ini silakan disebarluaskan episode podcast Suara Rakyat kali ini untuk anak-anak muda yang masih bingung. Aku mesti kudu ngapain? Jangan bingung ya. Di sini semuanya sudah dibeberkan sama Mas Fuad ya. Nanti kalau misalkan butuh lagi pencerahan-pencerahan, mungkin nanti bisa follow Instagramnya Mas Fuad ya? Boleh, iya. Boleh nanti tanya-tanya boleh lah ya, gitu. Mas, aku udah gimana? Mas, aku minta tolong dibantu nanti gini. Tolong dibantu biar diterima kerja di tempat ini. Ternyata yang yang dari sekian persen yang mau hanya 42% ya. Yang 58 nggak tahu kemana. Nggak tahu. Ya menolak. Menolak ya. Ya wes. Empower, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Saya Yuri Sabrina pamit dan Mas Fuad Benardi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.